Martial Peak 3466. Dengan dentang, lonceng pegunungan dan sungai jatuh. Yang Kai dan Lai Kuang keduanya menghilang, ditekan oleh Bell. Laoke, Kesen, dan Yin semuanya tercengang. Setelah bawahan Lai Kuang menstabilkan diri mereka sendiri, mereka semua mengerutkan kening dan menatap lonceng pegunungan dan sungai dengan ekspresi aneh. Dari kelihatannya, ras manusia itu mungkin mencoba melawan Lai Kuang, Tuan Lai Kuang sendirian. Kalau tidak, mengapa dia menggunakan harta karun seperti itu sejak awal? Tapi, dari mana pria itu mendapatkan kepercayaan dirinya? Meskipun Lai Kuang adalah Raja Iblis peringkat tinggi, dia hanya tinggal selangkah lagi untuk menjadi Kuaso Sein. Dapat dikatakan bahwa selama dia memiliki kesempatan yang tepat dan waktu yang cukup, dia pasti akan menjadi Kuaso Sein. Bahkan Laoke dan yang lainnya, yang juga merupakan Raja Iblis berpangkat tinggi, mengakui bahwa mereka bukan tandingannya. Bagaimana mungkin ras iblis peringkat menengah begitu berani? Dia pasti lelah hidup. Bahkan jika mereka berpikir dengan jari kaki mereka, Raja Iblis bisa memprediksi apa yang akan terjadi selanjutnya. Hanya mungkin ras manusia akan dibunuh oleh Lai Kuang, Master Lai Kuang. Tidak ada kemungkinan lain. Salah satu Raja Iblis peringkat menengah melirik Laoke dan yang lainnya dengan acuh tak acuh. Dia melambaikan tangannya, dan lebih dari 20 bawahan Lai Kuang segera menyerbu ke depan. Mereka mengepung lonceng pegunungan dan sungai dan mengepung area yang luas. Jelas, mereka tidak ingin mengganggu Lai Kuang sebelum pertempuran berakhir. Laoke dan yang lainnya melihat ini dan wajah mereka menjadi gelap. Bukan karena mereka khawatir tentang Yang Kai. Yang Kai mencari kematiannya sendiri, dan mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya saja sikap Raja Iblis peringkat menengah ini untuk tidak menempatkan mereka di matanya membuat marah. Tapi itu saja, dan tidak ada cara lain untuk menghadapinya. Kesen dan Yin saling memandang dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Pangeran ras manusia itu dibunuh oleh Lai Kuang hanya beberapa hari setelah datang ke sini. Akan sulit untuk menjelaskannya kepada Sein. Dibandingkan dengan ini, mereka sebenarnya lebih khawatir apakah Lai Kuang akan menemukan masalah dengan mereka nanti. Untuk sesaat, mereka semua khawatir. Mereka merasa bahwa mereka telah terlibat oleh Yang Kai kali ini. Di dalam Mountains and Rivers Bell, hanya ada jarak 20 meter. Yang Kai dan Lai Kuang berdiri saling berhadapan, yang pertama menggelengkan kepalanya dan meregangkan otot-ototnya, sementara yang terakhir menyemburkan api, memelototi Yang Kai. Meskipun hidupnya tidak dalam bahaya, Lai Kuang seperti gunung berapi yang akan meletus. Ekspresinya ganas. Meskipun dia marah, pikirannya masih jernih. Dia melihat sekeliling dan menggunakan Divine Sense-nya untuk merasakan sekelilingnya. Dia segera memahami situasinya dan tidak bisa menahan tawa dingin. Ras manusia, kamu sangat berani. Kamu benar-benar berani melakukan hal seperti itu. Sejujurnya, tindakan Yang Kai barusan berada di luar dugaannya. Yang Kai berkata dengan acuh tak acuh, kamu juga cukup berani. Raja ini di bawah perintah untuk mengendalikan benua bayangan awan. Karena kamu sudah memasuki kota, mengapa kamu tidak mengunjungiku? Kamu pikir kamu siapa? Apakah kamu berhak membuat raja ini mengunjungimu? Lai Kuang tertawa dingin. Dia mengangkat tangannya dan berteriak, kamu telah menyinggung Tuan Yue Sang. Apakah kamu pikir kamu masih punya jalan keluar? Yang Kai tertawa. Yue Sang telah dikirim ke medan perang dua dunia oleh orang suci. Apakah kamu tidak tahu? Ini menegaskan bahwa Lai Kuang benar-benar memiliki hubungan dekat dengan benua Lan Yuan. Bai Zuo juga mengatakan sebelumnya bahwa benua Lan Yuan adalah wilayah Yue Sang. Lai Kuang tercengang ketika mendengar ini. Ekspresinya kosong. Yang Kai mencibir. Sepertinya kamu benar-benar tidak tahu apa-apa. Jika dia tahu sesuatu, dia pasti tidak akan bereaksi seperti ini. Lai Kuang melambaikan tangannya dengan marah dan berkata, jangan bicara omong kosong. Tuan Yue Sang sangat dipercaya oleh Yang Mulia dan dianggap sebagai tangan kanan Yang Mulia. Bagaimana dia bisa dikirim ke medan perang dua alam oleh Yang Mulia? Yang Mulia, Anda, di sisi lain. Jika Anda bersedia tunduk kepada saya, maka saya mungkin akan mengampuni hidup Anda hari ini. Aku akan mengembalikan kata-katamu padamu. Yang Kai menatapnya sambil tersenyum. Raja ini baru di sini dan memiliki fondasi yang dangkal. Saya sebenarnya ingin mengumpulkan dukungan. Melihat bahwa kultivasi Anda tidak buruk, akan sangat disayangkan untuk membunuh Anda. Jika Anda dapat membuka laut pengetahuan Anda dan membiarkan raja ini menanam merek Divine Spirit, aku bisa menyelamatkan hidupmu hari ini. Lai Kuang tertawa keras. Bocah bodoh, kamu membual tanpa malu-malu. Dia memutar kepalanya dan melihat sekeliling. Kamu mengandalkan harta ini. Ya, harta ini memang tidak biasa. Meskipun raja ini belum mencobanya, aku tahu tidak akan mudah untuk menerobosnya. Namun, kesalahanmu adalah kamu seharusnya tidak tinggal di sini, dengan raja ini. Di ruang seluas 200 kaki ini, jika raja ini ingin membunuhmu, di mana kamu akan bersembunyi? Yang Kai perlahan menggelengkan kepalanya dan tertawa mengejek. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Menyerah,
Atau mati. Ekspresi Lai Kuang berubah dingin. Dia meraung, aku ingin kamu mati. Saat suaranya jatuh, Demon Kiroli bergegas menuju Yang Kai seperti harimau yang dilepaskan dari kandangnya. Dia tak terbendung. Yang Kai sepertinya tidak memperhatikan. Dia berdiri di tempat dan tersenyum padanya. Lai Kuang mengerutkan kening. Dia tidak tahu apa yang dilakukan Yang Kai, tetapi dia tidak menunjukkan tanda-tanda perlawanan. Dia secara naluriah merasa ada sesuatu yang salah, tetapi pada saat ini, panah itu tertancap di tali busur. Dia tidak punya pilihan selain melepaskannya. Dia mengumpulkan sedikit lebih banyak kekuatan dan meninju dengan seluruh kekuatannya. Pada saat berikutnya, dia melihat Yang Kai tiba-tiba mengangkat tangannya. Di depannya, sosok besar muncul dan menghalangi jalannya. Sebelum dia bisa melihat dengan jelas apa itu, kepalan tangan seukuran pintu mengayun ke arahnya. Bahkan sebelum tinju mencapainya, Lai Kuang merasa seolah-olah dia tidak bisa menahannya. Seolah-olah apa yang datang ke arahnya bukanlah kepalan tangan, tetapi sebuah gunung. Dalam sekejap, Lai Kuang buru-buru menyilangkan tangannya di depan dadanya. Pada saat yang sama, dia buru-buru mengaktifkan skill bawaannya, Divine Spirit. Permukaan tubuhnya bersinar dengan cahaya keemasan, memberi orang perasaan bahwa dia kebal. Dengan dentuman keras, di bawah tatapan tidak percaya Lai Kuang, dia dikirim terbang oleh kekuatan yang tak tertahankan. Cahaya keemasan melintas liar dari tubuhnya saat dia menabrak dinding Mountains and Rivers Bell, menyebabkan suara dentang keras. Organ dalam dan darahnya kacau balau. Lai Kuang berjuang untuk bangun dan meludahkan seteguk darah. Dia mendongak kaget, baru kemudian dia melihat apa yang telah melukainya. Itu adalah raksasa batu setinggi 30 meter. Seluruh tubuhnya terbakar dengan api jahat dan ditutupi dengan paku batu. Aura yang membuatnya merasa takut terpancar dari api jahat. Roh ilahi. Ada juga roh ilahi di wilayah iblis. Beberapa roh ilahi yang lebih kuat begitu kuat sehingga bahkan setengah orang suci pun harus menghindarinya. Meskipun Lai Kuang tidak mengenali roh ilahi di depannya, dia tahu bahwa itu bukanlah sesuatu yang bisa dia lawan. Rasa sakit yang hebat datang dari lengannya. Pukulan lawan tadi sudah menghancurkan lengannya, dan bahkan mematahkan beberapa tulang di dadanya. Jika dia tidak dilahirkan sebagai iblis batu dan memiliki keterampilan bawaan dari roh ilahi, pukulan itu saja sudah cukup untuk menghancurkan tulang-tulangnya. Kekuatan mengerikan macam apa itu? Sudut mata Lai Kuang berkedut. Hatinya dipenuhi dengan kegelisahan. Dibandingkan dengan kekuatan yang ditunjukkan oleh roh ilahi, dia lebih bingung tentang bagaimana itu muncul di sini. Jelas, hanya ada dia dan Yang Kai di sini sekarang, dan tempat ini telah ditutup oleh beberapa artefak yang tidak diketahui, jadi bagaimana itu bisa masuk? Saat pikiran Lai Kuang sedang kacau, perwujudan menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak bisa menggunakannya. Meskipun lonceng pegunungan dan sungai dapat mengubah ukurannya, ruang ini hanya selebar 20 kaki, dan dia merasa tangan dan kakinya terikat. Yang Kai perlahan berjalan keluar dari belakang perwujudan dan berkata sambil tersenyum, jangan mengeluh. Tahan saja. Dengan kekuatannya saat ini, tidak sulit untuk menghadapi Lai Kuang. Namun, jika dia benar-benar melawannya sendirian, itu pasti akan membutuhkan usaha. Tujuannya di sini malam ini adalah untuk menaklukkan iblis benua bayangan awan. Secara alami, lebih baik untuk mengakhiri pertempuran ini sesegera mungkin. Jika itu berlangsung terlalu lama, siapa yang tahu apa yang akan terjadi di luar? Perwujudan tidak mengatakan apa-apa lagi setelah mendengar ini. Sebaliknya, dia mengambil langkah besar dan berjalan menuju Lai Kuang. Sosok Yang Kai berkedip saat dia mengikuti dari belakang. Lai Kuang sangat terkejut. Dia tahu bahwa jika dia tidak merespons dengan baik hari ini, dia mungkin benar-benar mati di sini. Tanpa ragu-ragu, Yang Kai menggenggam kekosongan dengan satu tangan dan tombak panjang muncul di telapak tangannya. Menekan rasa sakit, Yang Kai meraung saat dia mendorong ki iblisnya dan dengan keras menusukkan tombak di belakangnya. Kekuatan tombak ini adalah kekuatan penuhnya dan rasanya seperti bisa menghancurkan dunia. Di ujung tombak, bola gelap seukuran kepalan tangan muncul. Selama dia bisa memecahkan harta ini, dia akan bisa menerima bantuan dari bawahannya di luar. Situasinya akan terbalik, dan bahkan jika tidak, dia akan bisa melarikan diri. Ini tidak diragukan lagi satu-satunya jalan keluarnya. Dengan ledakan, lonceng pegunungan dan sungai bergetar, tetapi tidak rusak. Sebaliknya, Lai Kuang yang didorong mundur oleh kekuatan rebound. Matanya berkilat tidak percaya. Dia benar-benar meremehkan tingkat harta ini. Serangan kekuatan penuhnya sebenarnya tidak bisa mengguncangnya. Ini tidak diragukan lagi adalah harta karun tingkat artefak Sein. Bagaimana mungkin ras manusia ini, yang kekuatannya hanya sebanding dengan Raja Iblis tingkat menengah, memiliki harta seperti itu? Bahkan jika hidupnya dipertaruhkan, Lai Kuang tidak bisa menahan rasa cemburu. Pada saat ini, perwujudan tiba-tiba mengangkat tangannya dan menekan ke bawah. Dalam sekejap, kekuatan yang tidak dapat dijelaskan menyelimuti Lai Kuang, menyebabkan tubuhnya terasa sangat berat dan tidak bergerak. Tidak hanya itu, gumpalan aura merah tak terkendali keluar dari anggota badan,
tulang, dan pori-pori di sekujur tubuhnya menyatu menuju tangan besar avatar. Teknik rahasia macam apa ini? Lai Kuang terkejut. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa kekuatannya sedang diserap oleh lawan. Meskipun kecepatannya tidak cepat, jika ditunda terlalu lama, fondasinya akan rusak. Pada saat itu, dia tidak akan dapat meningkatkan kultivasinya. Akan cukup baik jika dia bisa mempertahankan ranah Raja Iblis tingkat tinggi dan tidak jatuh. Dia terkejut. Dia mengubah arah tombaknya, ingin menerobos teknik rahasia perwujudan. Tetapi pada saat itu, Yang Kai telah meluncurkan serangan dari samping, tangannya berubah menjadi cakar naga dan seluruh tubuhnya memancarkan tekanan naga, menyebabkan jantung Lai Kuang berdetak kencang, menyadari bahwa dia telah meremehkan manusia ini dari awal hingga sekarang, akhir. Melihat ke atas, seolah-olah dia melihat sosok naga raksasa di belakang Yang Kai. Saat dia linglung, cakar Yang Kai merobek pertahanan yang sangat dia banggakan, meninggalkan bekas 5 jari di tubuhnya. Biasanya, cedera semacam ini hanya akan menjadi cedera kecil. Tetapi di bawah pengaruh teknik rahasia perwujudan, sejumlah besar darah menyembur keluar dari lukanya. Meskipun Lai Kuang telah bereaksi dengan cepat dan tepat, menggunakan esensi iblis untuk menutup lukanya, auranya telah turun drastis dalam waktu singkat.